Sejak resmi menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung memutar arah kebijakan fiskal Indonesia. Gebrakan pertamanya adalah mengalihkan dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Teranyar, Menkyu Purbaya akan menginvestigasi dugaan permainan bunga deposito yang dilakukan pemerintah daerah di balik dana Pemda yang mengendap, pemotongan anggaran daerah hingga larangan impor pakaian bekas. Lalu bagaimanakah sudut pandang media menanggapi gaya koboi Menkyu Purbaya dalam upaya memperbaiki ekonomi tanah air? Kita bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, Menteri Keuangan Purbaya tengah menjadi sorotan publik, bahkan disebut memiliki gaya koboi dalam upaya memperbaiki ekonomi di Indonesia. Bagaimana CNN Indonesia melihat cara kerja Menkyu Purbaya sejauh ini, Mas Revo? Ya mungkin kita terkaget-kaget gitu ya dengan gaya ceplas-ceplos yang saat ini yang ini ya oleh Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa. Karena memang sebelum-sebelumnya biasanya kita ini memiliki Menteri Keuangan yang irit bicara gitu. Tapi kemudian ketika kita Menteri Keuangan kita sekarang gaya bicaranya lebih lugas gitu ya, belak-belakan gitu. Pada awalnya kita semua kaget-kaget, tapi ternyata gaya komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini ternyata lebih disukai oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan sekarang beliau menjadi media darling dan para netizen menyukai gaya beliau. Nah, yang tentu pada awalnya kita khawatir bahwa kalau misalkan Menteri Keuangan ini banyak bicara yang dengan gaya yang lugas dan belak-belakan, kemudian gayanya koboi, apakah ini berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian kita gitu ya Victor. Tapi angka-angka di beberapa misalnya di indeks harga saham gabungan gitu ya di IHSG justru mengalami kenaikan gitu ya. Memang ada beberapa hal keuangan misalnya di kurs rupiah maupun emas yang naik gitu ya. Tapi pasar justru meresponnya kalau kita berkacanya pada IHSG, pada bursa, itu meresponnya cukup baik-baik saja. Nah, sekarang yang kita tunggu tentu adalah apakah gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini nantinya berdampak positif, jauh mana dampak positifnya terhadap perekonomian real kita, jauh mana misalnya pada pertumbuhan ekonomi dan terutama pada daya beli masyarakat ya Victor, yang saat ini banyak dikeluhkan yang dikatakan bahwa daya beli masyarakat itu menurun. Nah, tapi tentu indikator ini baru bisa terlihat mungkin di kuartal pertama tahun 2026 gitu. Nah ya kita tunggu Victor bagaimana nanti dampaknya, apakah memang benar-benar positif dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, mulai dari pengucuran dana 200 triliun ke perbankan, kemudian bagaimana Menteri Keuangan itu juga melakukan efisiensi pada keuangan daerah gitu ya, mendorong keuangan daerah juga melakukan banyak supaya serapannya itu lebih besar gitu, lebih cepat gitu ya. Dan juga beberapa kebijakan-kebijakan lain yang sekarang kita sedang menunggu Victor. Ya, cepat dan tepat ini menjadi ciri khas dari Menkyu Purbaya begitu ya. Soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank nih Mas Revo, Menkyu Purbaya ingin pemerintah daerah segera menggunakan dana dari pusat untuk pembangunan produktif ya. Jangan tunggu akhir tahun begitu katanya. Menkyu Purbaya juga sebelumnya mengumumkan 15 daerah dengan dana endapan tertinggi. Ada provinsi, kabupaten, kota dengan nilai triliunan rupiah. Bahkan sempat terjadi adu data antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menkyu Purbaya begitu. Apakah berlebihan jika seorang Menkyu Purbaya turun tangan menginvestigasi dugaan permainan bunga deposito bank oleh pemerintah daerah begitu, Mas Revo? Kalau kita ya kita harus jernih melihatnya ini ya Victor. Di satu sisi memang tentunya kita berharap bahwa dana-dana yang mengendap, yang dikatakan mengendap itu ya, yang jumlahnya bisa mencapai 234 triliun gitu ya, yang kabarnya mencapai 234 triliun. Tentu yang kita harapkan dana itu memang bisa digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat, terutama untuk misalnya terhadap UMKM gitu ya, investasi daerah, kemudian bagaimana membangun supaya perekonomian di daerah itu tumbuh gitu, dibanding hanya sekedar
disimpan di bank gitu ya, dan kemudian depositonya menunggu dari bagi hasil deposito misalnya. Nah, tentu langkah dari Menteri Keuangan yang mendorong pemerintah daerah untuk segera menyalurkan dana-dana itu ke masyarakat gitu, dalam bentuk apakah itu dalam bentuk kredit usaha rakyat atau dalam untuk pengembangan UMKM atau investasi industri di daerah masing-masing gitu, itu tentu yang langkah yang memang harus kita nilai dari sisi positifnya seperti itu. Tapi kemudian yang tentu ketika kemudian ada satu kepala daerah misalnya Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat ini siap beradu data gitu ya. Nah, ini tentu yang harus kita lihat dengan sisi lain gitu ya. Apakah memang dana tersebut memang dana yang mengendap atau dana yang memang sedang menunggu alokasinya gitu ya, sedang parkir sementara gitu misalnya. Nah, verifikasi dana ini yang kemudian memang harus transparan dilakukan gitu. Kalau memang dananya itu mengendap, tentu ya ini yang kita sama seperti Menteri Keuangan menyayangkan gitu ya. Tapi apakah dana ini memang apakah dana yang memang baru ditransfer di kuartal keempat, kuartal ketiga atau kuartal ketiga kemarin gitu, dan belum sempat digunakan gitu, atau memang dana ini mengendap. Tentu ini yang jangan sampai kemudian menimbulkan kesalahpahaman gitu yang kemarin diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, salah satunya diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Tapi tentu Victor, kalau memang melihat angkanya sedemikian besar, yang kita harapkan memang sayang kalau misalkan dana itu benar-benar mengendap di bank-bank daerah gitu ya. Yang kita harapkan tentu dana tersebut bisa disalurkan ke masyarakat dalam bentuk investasi, kredit usaha rakyat, KUR, atau misalkan untuk peningkatan kemampuan kapasitas UMKM misalnya. Karena kita tahu salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi tentu adalah investasi gitu ya, investasi dan juga government spending yang dalam konteks ini adalah pemerintah daerah. Tapi tentu saja data itu kalau memang ada jangan sampai terjadi kesalahpahaman gitu antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal lain juga jangan sampai kemudian dorongan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini dianggap sebagai sebuah intervensi dari pusat, karena bagaimanapun kita tahu kita sudah beberapa dekade gitu ya, 2 dekade setidaknya sudah otonomi di daerah. Dan itu tentu juga harus hal lain yang juga harus dipertimbangkan ketika pemerintah pusat berusaha mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya gitu ya, atau melihat sejauh mana dana-dana ini peruntukan dananya gitu. Nah, transparansi dan kehati-hatian itu yang seharusnya juga dipertimbangkan, Victor. Iya, dana endapan anggaran yang mengendap ini juga jadi masalah yang bisa menimbulkan masalah baru. Karena ada lagi yang lebih menarik nih Mas Revo. Kemarin sejumlah gubernur ramai-ramai protes kepada Menkyu Purbaya terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah begitu ya. Bahkan ada gubernur yang mendesak pemerintah pusat mengembalikan besaran dana transfer ke daerah. Jika tidak, pemerintah pusat diminta memikul kewajiban membayar gaji ASN di daerah-daerah begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal kebijakan pemotongan anggaran ini, Mas Revo? Apakah ini termasuk kebijakan Menkyu terburu-buru atau seperti apa, Mas Revo? Efisiensi tentu merupakan hal yang penting dilakukan dalam konteks saat ini ya, Victor. Itu yang perlu kita pegang gitu ya. Nah, dalam konteks dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, kan salah satu yang dilakukan adalah bagaimana melakukan efisiensi anggaran. Dalam pekan lalu misalnya ketika kita CNN Indonesia sempat menggelar forum Pilar Nusantara penopang Astacita, yang kita menghadirkan Menteri Dalam Negeri dan beberapa kepala daerah dalam satu forum. Dalam perbincangan yang berlangsung pada waktu itu memang ada beberapa hal temuan-temuan, misalnya ada beberapa penggunaan dana oleh pemerintah, itu baik pusat maupun daerah, yang dinilai tidak kurang efisien misalnya. Apakah itu misalnya penggunaan meeting di beberapa tempat yang memakan biaya lebih besar, atau snack meeting yang dinilai terlalu besar gitu. Nah, artinya memang
di satu sisi dalam situasi yang sekarang efisiensi menjadi hal yang harus perlu juga kita dukung kalau misalkan penggunaan dana itu penggunaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah tidak digunakan dengan cara yang efisien gitu ya, efektif gitu. Nah ini juga satu hal gitu ya, mungkin juga mendorong adanya efisiensi. Di satu sisi juga kan pemerintah pusat kita tahu melakukan beberapa relokasi anggaran gitu ya, terkait beberapa anggaran program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dan lain sebagainya. Maka perlu ada beberapa hal yang memang mungkin saat ini dihitung ada beberapa hal terkait dengan penggunaan anggaran. Dan ketika pemerintah pusat ketika transfer itu pengetatan anggaran transfer daerah dana ke transfer daerah maka ya memang lagi-lagi harus dilihat apakah ini terkait dengan efisiensi anggaran dan bagaimana penggunaan dana di daerah supaya tapi yang jelas ini Victor ya, memang saat ini semua sisi, semua pihak gitu memang harus melakukan efisiensi dan itu yang memang karena ada indikasi-indikasi kebocoran dana misalnya. Nah, tentu ini kalau kita lihat ketika kemarin gubernur atau kepala daerah melakukan dalam tanda kutip protes gitu ya, kalau kita di media tentu berharap ini bisa dibicarakan dengan baik gitu ya, karena yang jelas jangan sampai kemudian dana dari pemerintah kepada kalau sampai tadi ya yang disampaikan misalnya gaji terhenti dan sebagainya, tentu itu tidak kita harapkan. Nah, yang pasti memang bagaimana melakukan evaluasi yang baik, dan kalau memang misalkan ada hal yang memang kurang tepat ya dikomunikasikan dengan baik pula antara pemerintah pusat dan daerah. Ya. Masih banyak sebenarnya gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Purbaya begitu ya. Salah satunya adalah menindak tegas para pelaku impor pakaian bekas ilegal dan segala macam. Tapi kita akan nantikan bagaimana kinerja dari Menkyu Purbaya ini. Apakah nanti ke depan pertumbuhan ekonomi memang bertumbuh pesat dan memang tidak ada lagi dana di daerah yang diserap secara sembarangan dan benar-benar efektif dan juga efisien. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami untuk memberikan insight atau sudut pandang dari media. Terima kasih. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam.